Coklat kita, humor sufi, nikmat. Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, selamat lebaran. Waduh, Masya Allah. Maaf lahir batin. Oh iya, saya maafkan. Yeah. Loh kok kamu dulu yang memaafkan ya? Mestinya kan dosamu kan lebih tipikal. Loh, saya baru menanyakan kabar sampai sudah minta maaf. Itu memang kesadaran spiritual bahwa yang sepuh itu yang lebih banyak dosanya. Yang muda kan umurnya belum seberapa. Kesempatan berbuat dosa dan salah kan masih lebih kecil dibanding yang sepuh. Iya, jadi orang sepuh itu memang harus rendah hati. Tapi kok seperti tidak ada perubahan cahaya wajah ya? Saya pikir setelah Ramadan puasa 30 hari akan memancarkan cahaya ilahiyah yang cemerlang. Kok ini sama saja ya, Mas? Lah nanti kalau cahayaku itu aku tampakkan, nanti silau kalian-kalian ini. Terus dikira aku ujub atas kesolehanku. Riak kepada karomah-karomahku. Wah, nggak boleh. Jadi ada batas tertentu ya, Mas, yang harus kita sembunyikan ya, Mas, dari amal kebaikan kita berarti ya. Kita ini gagal saja itu diirikan orang. Apalagi sukses. Wah. Kita diam saja itu ada yang membenci. Apalagi kita bergerak dan berprestasi dan pamer-pamer. Apalagi yang dipamerkan kok duit-duit yang keliru. Waduh itu. Loh, memang sampai sudah pernah berhasil tak, Mas? Loh, aku menyembunyikan keberhasilanku itu sampai targetnya aku sendiri harus tidak tahu. Sampai diri sendiri tidak tahu itu gimana caranya? Jadi keberhasilan pun harus difanakan. Wah, saya seneng nih. Ternyata Ramadan ada efeknya bicara kita. Ya. Apa saja yang perlu ditiadakan, Mas, difanakan, Mas? Semua saja yang seolah-olah ada itu mestinya harus ditiadakan. Sekarang ini kan proyeknya kan mengadakan soal-soal yang fana itu. Wah kan, itu menjadi proyek global sekarang ini. Wah ya kecangar kita ini. Iya. Duit itu kita percayai betul sebagai ada dan penting dan esensial gitu ya. Setuju nih, setuju. Berarti sampai sudah tidak akan menuntut honor toh ini, ditiadakan toh. Belum aku tutup. Kalau itu benar-benar esensial duit itu. Khusus duit, jangan sampai meniada. Jangan sampai fana. Ini ciri-ciri sufi bayaran ini begini ya. Bahwa yang lain silakan. Hanya fata morgana, fana, semu belaka. Ya. Tapi urusan honor nih mohon dengan hormat, jangan sampai meniada gitu loh. Dan transfernya harus cepat itu. Walaupun real, tapi kok transfernya itu bertele-tele. Itu yang membuat yang fana-fana itu jadi benar-benar mengada. Ini kok tampang-tampang lebaran tombok tuh ini. Walaupun tidak ada mudik, tidak ada kunjungan saudara, tapi tombok. Bukan tombok. Lebaran sepi job itu ya begini nih, efeknya begini ini. Lo kan padahal sampean khotbah kan, walaupun di rumah. Khotbah sholat Id. Apa enggak dibayar itu sama manajemen? Di hari ini yang aku khotbah itu duafa semua, jadi ya berat. Billingnya berat. Tapi Mas ternyata tentu begitu berkesan di hati kita ya. Sampai-sampai kok rasanya masih perlu dibicarakan tentang bagaimana kita menghadapi new normal ini, Mas. Ya. Puasa Ramadan, menahan lapar, menahan dahaga, menahan kumpul dengan istri itu kan normal-normal saja. Begitu lepas dari Ramadan, kita menjalani 11 bulan berikutnya dengan new normal. Apakah masih bisa tetap menahan makan, menahan minum secara berlebihan, menahan kumpul dengan istri pada waktu-waktu tertentu? Apakah masih bisa kan gitu, Mas? Ya, tergantung apakah definisi new normal itu penting banget gitu loh ya. Kita ini kan sok kenes definisi gitu ya. Oh, iya. Social distancing itu antara praktek dan pameran terminologinya. Kalau di display ya, itu coba dilihat antara yang kenes dan yang esensial itu kita sebetulnya
butuh lebih rendah hati loh. Iya. New normal ini distancing itu belum rampung sudah muncul lagi terminologi yang semuanya kita mengucapkan. Iya. Euforia ya Mas ya, latah ya. Sampai arti new normal itu, apakah sebetulnya itu juga penting diperagakan? Karena terminologinya saja itu kan belum tuntas kita hayati. Nanti kita butuh guru-guru itu untuk menjelaskan. Kelas kita ini kan kelas pencari nafkah. Loh saya pikir sampean itu GS itu guru sufi ya. Saya tunggu pencerahannya ya. Loh, guru sufi itu kalau tidak ada kompetitornya. Soalnya malam ini akan saya undang seorang guru sufi betulan, Mas. Nah, itu dia. Kiai Haji Lukman Hakim. Beliau pengasuh pesantren, pengajar tasawuf, pengupas tafsir Al-Hikam. Wah, luar biasa, Mas. Mumpung beliau belum kita panggil, saya mau ngajak rapat Mas Pi dulu nih sebentar sedikit. Ini kan sufi betulan, Mas. Apa acara kita diganti namanya, Mas ya? Apa Humor itu? bukan sufi ya? Aku agak khawatir nanti kalau kita. Ini sebetulnya sudah isyarat-isyarat alam atau deadline alam. Untuk setiap segala sesuatu itu ada tenggat waktunya. Kita ini kan pakai acara humor sufi. Kita ini sok kesufi-sufian gitu loh. Iya toh? Sampai orang itu bingung kita ini sufi beneran atau sufi KW atau hanya sufi nafkah atau sufi tanggapan, sampai kita mengacukan konstelasi itu semua. Nah, tapi alam itu kan memiliki tertib kuota. Nah, agar positioning kita ini jelas di mata alam, tamu kita yang kali ini itu menjelaskan siapa kita. Nah, jangan-jangan kita sufi betulan. Ya kan? Kalau kita habiskan oleh beliau bahwa memang Chandra Malik itu sufi, memang Priges itu sufi, kita bisa memperpanjang kontrak lah Mas kira-kira Mas. Aku sih sebetulnya mau dianggap sufi beneran atau tidak itu bukan soal yang krusial ya. Yang krusial itu kontraknya diperpanjang itu saja. Ganti nama acara enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, enggak ada namanya juga enggak apa-apa. Jadi humor bukan sufi, enggak apa-apa. Ya kadang-kadang sufi, kadang-kadang bukan, gitu enggak apa-apa. Tetapi intinya jangan-jangan beliau ini karena kita semua insya Allah mengerti kapasitasnya. Jadi kita ini sebetulnya hanya sufi atribut. Gitu ya. Loh, saya pertama kali ketemu beliau ini sekitar 5 tahunan yang lalu, Mas. Ya. Di Muktamar Nahdlatul Ulama, ya, di Jombang 2015. Pada kesempatan itu ada semacam seminar tentang dunia tasawuf yang diundang itu 3 narasumber. Pertama beliau Kiai Haji Dr. Lukman Hakim. Yang kedua Profesor Dr. Nadir Sausen, yang ketiga Chandra Malik. Ini ahli tasawuf ya, ahli tasawuf, ahli fikih, ini ahli ngaco ini. Bukan, seminar yang kamu sebut itu sudah valid di 2 narasumber pertama. Ya. Begitu narasumber ketiga yang disebut, itu saya kira saya menjadi agak mempertanyakan validitas panitia di dalam menyelenggarakan. Nah, ketika ada 2 orang soleh bertemu, yang ketiga kan setan ini, Mas. Jadi kehadiran saya sebagai ujian bagi mereka. Oh, kalau itu panitia cerdas kalau konteksnya itu, ya. Tapi mari kita atuhi rawuh beliau ini, Mas. Kiai Haji Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pakai suara kebatinan ini. Iya. Audionya kita tidak mampu mendengar. Oh, kalau aku mampu. Oh, beliau matur apa? Itu artinya soundnya termute. Ya, itu artinya itu. Coba Bendra. Pak Kiai mohon izin untuk di-unmute. Ya, betul. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Kabar.
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Pri, ini loh wajah surgawi itu seperti beliau. Hasil dari ibadah Ramadannya pancaran cahaya takwanya ada. Kalau jenengan Enggak, ini karena lampunya terang di sini. Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Perkenalkan Pak Yai, ini partner saya Mas Pri GS. Beliau ini GS-nya guru sufi. Nah, mohon diverifikasi Pak Yai. Kalau dari penampakannya apakah memenuhi syarat-syarat ini Pak Yai? Saya kira menurut dunia sufi melebihi ini kayaknya. Wah. Sampai tadi baca doa apa Mas Pri kok tiba-tiba dipuji? Loh, orang soleh itu sudah bisa menganulir seluruh kedengkian-kedengkian di sekitarnya. Nah, itu ciri-ciri orang soleh. Jadi, dia selalu berjodoh kepada kesolehan yang sama. Nah, dari pembukaan ini saja sudah tidak terbantahkan, toh. Keirianmu selalu dianulir oleh alam semesta itu. Tapi sebenarnya Pak Yai, seseorang itu bisakah menyebut dirinya sendiri sufi atau perlu orang lain Pak Yai? Sebenarnya sufi itu bukan identitas. Oh. Nah, nanti kalau jadi identitas namanya bukan humor sufi, tapi rumor sufi. Gimana itu Mas Pri? Paham nggak Mas Pri? Kita ini kan agar lucu itu harus banyak tidak pahamnya. Pokoknya fatwa beliau ini semakin membingungkan, itu akan semakin maslahat acara ini karena itulah tanda-tanda ketinggian acara ini. Ya. Oh gitu ya. Jadi kalau bukan identitas bagaimana Pak Yai? Ada seorang wali bertanya, saya ini sebenarnya wali apa bukan ya? Oh iya. Nah, yang ditanya seorang anak muda menjawab begini, Tuhan itu pernah bertanya enggak ya? Aku ini sebenarnya Tuhan apa bukan ya? Yang sudah terlanjur ngaku sufi gimana tuh Pak Yai? Nasib kami berdua ini Pak Yai. Enggak apa-apa, itu kalau di istilah sufi namanya istisyraf. Kita semua istisyraf, cari berkah sebenarnya. Aman. Aman, kontrak diperpanjang. Seseorang itu bisa sampai pada tingkatan keimanan yang tinggi, mendekati tingkatan ikhlas, bahkan sampai ke takwa. Bagaimana langkah-langkahnya Pak Yai? Sebenarnya sama saja kalau orang mengatakan saya ikhlas loh, itu kan tandanya nggak ikhlas. Itu sama juga. Oh saya ini nggak nyombong loh, oh itu tandanya sombong dia. Loh itu semua perkataan PGS itu Pak Yai. Jadi sebenarnya tingkatan-tingkatan itu hanya potretnya para akademis saja di dalam dunia sufi. Itu nggak penting. Wong kita juga nggak pernah bisa memproduksi tingkatan itu. Nah, ya. Mas Pri bertanya kok kelihatannya terkagum-kagum dengan sosok beliau. Aku ini kan santri itu kan takdim gitu loh Gus. Ya. Takdim apa nggak mudeng? Jangan-jangan mubeng, bukan mudeng tapi mubeng. Maka sepanjang acara ini kalau aku
aku boleh hanya mendengar. Wah, itu sebetulnya memenuhi kualifikasi sebagai santri. Tapi begini, ya Gus, saya merasakan seseorang itu guru, mursyid, seseorang itu sufi. Kadang-kadang ini agak klenik campur kebatinan, campur statistik, saintifik. Oke. Kadang-kadang hanya dari wajah seseorang itu. Kalau jenengan melihat wajah saya contohnya, akan memenuhi kaidah tertentu? Itu wajah yang masih sulit didefinisikan. Kalau wajah beliau, Pak Yai, Lukman. Nah, itu sudah near konflik. Wah. Kalau jenengan sekarang bercermin, lihat wajah sendiri. Nah, untuk itulah aku tidak pernah bercermin. Daripada aku konflik terhadap diriku sendiri. Nah, Pak Yai Lukman, kalau panjenengan melihat sosok Priges, melihat sosok Chandra Malik, baik saat ini maupun dalam pergaulan kita sehari-hari, pripun Pak Yai? Di dunia sufi itu kan banyak dekonstruksinya. Jadi nanti jadi serius ini. Enggak apa-apa Pak Yai. Sekali-kali dia materi konslet. Beliau ini kurang terbiasa menyakiti hati orang lain. Itu persoalannya. Kalau kita ini menyakiti hati orang lain kan sudah keseharian kita. Kok bisa kita itu? Enggak apa-apa ya Pak Yai, serius enggak apa-apa Pak Yai. Ini memang Mas ini paling susah diajak serius, tapi salah saya bisa. Epistemologinya itu kalau di dunia sufi itu memandangnya dari dalam, maka Tuhan tidak akan pernah menjadi akibat sama sekali. Tapi kan umumnya manusia, Tuhan itu dijadikan akibat. Akibat aku berdoa, lalu kamu mengabulkan. Akibat aku berusaha, kamu mensukseskan. Jadi Tuhan itu berabad-abad dijadikan akibat. Nah ini harus didekonstruksi supaya Tuhan kembali menjadi sebab itu. Oh iya luar biasa. Iya. Sampai tepuk tangan paham? Agar kelihatan show kita itu meriah gitu ya. Bisa langsung ada konstruksi tadi Pak Yai. Jangan-jangan ada juga orang yang mengaku sufi untuk mendeskonstruksikan kesufiannya sendiri, untuk menyembunyikan. Semacam intel mengaku intel menjadi tidak dipercaya orang bahwa dia intel. Ya, itu suasana sedo di dalam dunia sufi itu malah menjadi tidak sufistik kan ya. Siapa tahu dia tahu ngerame. Mustahil itu terjadi Pak Yai. Tidak ada standar untuk misalnya orang itu ada yang sok sufi. Oke. Lalu performance yang anti kemapanan dia munculkan, tapi itu sama saja orang yang merasa tawaduk misalnya, itu malah takabur, kan begitu. Jadi kenapa ya? Karena pada saat yang sama dia pasti, aku pasti lebih tinggi dibanding yang lain karena aku bisa tawaduk. Nah itu takabur banget kan gitu. Jadi bahasa-bahasa sufi itu memang seringkali menggugat kemapanan syariat sebenarnya. Syariat yang dalam arti yang luas ya. Ya. Contoh itu, dulu Anda pasti ingat nama Bahlul gitu. Ya. Ini panggilan lalu sekarang jadi populer. Karena dia dianggap orang bodoh yang gila, tetapi rupanya membawa kearifan pada dunia. Suatu ketika dia sangat diancam betul karena dia humornya sangat banyak mengkritik penguasa yang kejam, terutama Hajjaj bin Yusuf yang terkenal kejam waktu itu. Dia bilang, akan saya penggal ini leher si Bahlul ini, di mana dia. Ketemu juga akhirnya, kalau kamu tidak bisa membaca Quran dengan baik, akan saya penggal. Hajjaj ini termasuk orang ahli Al-Quran. Akhirnya dia baca, aneh yang dia baca itu begini. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yakhrujuna fi dinillahi afwaja. Jadi saya khuluna diganti oleh Bahlul menjadi saya khurujuna. Iya. Apa alasanmu? Oh iya, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tabiin dulu bunyinya masih saya khuluna, bakal masuk ke dalam agama ini. Tapi di era Anda yang kejam ini berubah, saya khurujuna, pada bakal keluar dari agama ini. Akhirnya Yusuf Hajjaj itu tertawa terpingkal-pingkal,
sampai akhirnya membebaskan dia, nggak jadi dipenggal dia. Padahal itu pun sebenarnya kritik yang tajam ya, disisipkan dalam humor yang satir ya. Jadi banyak sekali memang humor-humor sufi, tetapi saya belum pernah dapat informasi ya, apakah humor para sufi ini sampai membuat ketawa para penghuni langit apa enggak gitu kira-kira. Perlu nggak Mas kita Mas ditertawakan oleh penghuni langit Mas? Enggak, aku khawatir kalau itu dijawab terus terang, itu bisa mempengaruhi nasib acara ini. Setidaknya kita membuat tertawa penonton saja lah ya. Nggak tahu masyarakat langit itu tertawa apa enggak. Nah, ketika sekarang dunia berubah ya, mungkin para sufi tersebar dengan berbagai macam uniformnya, seragamnya. Ada yang mungkin jadi pelawak, ada yang mungkin jadi fotografer, ada yang mungkin jadi petani. Semakin susah menemukan bentuknya. Apa yang bisa kita harapkan untuk berjumpa dengan para sufi itu ya? Sebenarnya kalau mereka itu para sufi sudah pada tahap dunia wali, tidak ada perintah di Quran itu carilah wali, itu nggak ada. Oh, gitu ya. Oke. Ya, ikutilah wali pergi kemana? Jangan, nanti ikut gila Anda. Dia punya tugas khusus ya. Tapi kan masyarakat, itu ada wali, ayo kita ikuti. Kemana ya? Podo edane kok. Dunia wali itu sebenarnya dunia yang bagaimana toh, Yai? Itu sirullah, gitu ya, rahasia Allah yang opsionalnya tidak ada tataran akademisnya, misalnya, ini waktunya di wisuda jadi wali, nggak ada. Gitu ya. Ya. Dan luar biasanya, ini menurut para sufi-sufi hebat ya, para aulia itu tidak akan pernah berubah jumlahnya. Oke. Satu meninggal langsung diganti, satu meninggal diganti. Itu memang optionnya Allah, jadi ya sudah, kita nggak usah punya cita-cita gitu ya. Oh. Saya tak cita-cita jadi wali itu, akhirnya jadi gelandangan kita. Mas Pri ganti cita-cita Mas Pri. Ya. Tapi sosok seperti Mas Pri itu masih, kalau Allah mengendaki bisa jadi wali ya. Sangat bisa, itu sangat bisa. Ada juga wali itu diangkat oleh Allah ketika sudah di kuburan, itu juga terjadi. Oh, aulia itu diangkat jadi wali ketika dalam kandungan ada. Nah, jadi, kalau saya mendoakan Mas Pri husnul khotimah gitu, saya salah nggak sih, Zai? Oh, itu wajib itu wajib berarti bener selama ini Mas. Sampean mumpung ketemu kiai yang paham betul tasawuf, mbok tanya Mas. Banyak persoalan loh kita ini. Contohnya, selain hitung-hitungan honor, apakah kita ini kira-kira dapat pahala dari acara ini? Ya, saya akan ngaji senak pada beliau tentang apa yang sebetulnya kita berdua butuh terus untuk merindukan menuju etapa itu. Dan ini kalau bisa ditangkarkan ke banyak orang, apalagi di dalam konteks bernegara. Jadi peran sufisme itu nanti akan menjadi sebuah stereotip keberkahan gitu loh, Gus. Ya. Tentang bagaimana membersihkan karat-karat hati. Ini perintah sufisme yang paling esensial ya. Lepas dari sufi itu ada yang memalsukan, ada yang asli, ada yang sembunyi, ada yang terus terang kayak kamu itu ya. Terutama kalau pas di depan televisi. Romo Kiai Lukman, saya lapor sebentar. Kami pernah punya acara di televisi, dia ngaku sufi. Ini TV-nya nyaris di demo Pak Lukman. Gara-gara orang ini ya. Itu yang disebut Romo Kiai Lukman tadi adalah hak kerahasiaan yang menjadi prerogatif Allah itu. Tetapi bahwa seluruh dari kita itu mau sufi atau bukan, penting terus memperkecil karat hati itu loh. Bagaimana kita ini siaran sambil tidak berkarat hati kita ini? Ya. Ini saja susah. Aku menghadapi kamu itu kan sebuah ujian yang berat kesufianku sebetulnya. Dunia sufi itu pasca pahala. Pasca pahala, keren ini. Kalau Anda di berbagai acara diberi honor sebanyak apapun, nggak usah mikir nanti dikasih pahala itu masa lalu. Nah, betul. Yang penting masa depan itu honor. Itu berarti juga pasca surga dan neraka. Nah, ini perlu ditanamkan supaya apa? Supaya hubungan yang tadi yang dimaksud oleh Mas Pri tadi mengenai tazkiyatun nafs ya, supaya diri kita itu bersih dan seterusnya ya. Memang
kita harus melepaskan sejumlah elemen yang ada di dunia ini maupun di akhirat. Ada seorang sufi bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya aku menemuimu? Lalu dibalas oleh Allah, kemarilah, tinggalkan dirimu. Gampang sekali, ternyata sufi itu. Gampang. Sebenarnya dunia sufi itu dunia sudah. Misalnya begini, kita ini sudah diberi pahala sudah, dicintai juga sudah, semuanya sudah. Cuman umat manusia itu merasa belum saja, jadi ribet semua. Ya. Kita saja yang memenuhi unsur itu ya Mas ya. Pasca pahala, pasca surga neraka, dunia yang sudah, kita ini sudah sampai ke situ kayaknya Mas ya. Ini bukan sampai ke situ, ini malah sedang menuju ke situ. Atau jangan-jangan kebablasan kita nih. Tapi meninggalkan diri ini loh, ya ini sebuah pembahasan yang keren karena ternyata musuh kita ini diri kita sendiri deh, Romo Lukman. Ketika kita belum bersudah kepada diri sendiri, inilah problem kemakhlukan yang sangat serius ya. Kita ini ngurus makhluk sama konsentrasi ke pembuat makhluk ini menjadi tidak seimbang di hari-hari ini. Ngurus virus saja repotnya begini kalau kita ingin ngurus makhluk. Bayangkan sesuatu yang tidak kelihatan begitu kecilnya tetapi mengguncang seluruh struktur kemakhlukan yang lebih tampak dan seolah-olah diasumsikan lebih superior kemarin-kemarin itu. Nah ini saya kira hati ini kemarin kayaknya kok berjalan ke arah yang keliru Romo Lukman. Hatimu loh ya, bukan hatiku loh ya. Jangan bawa-bawa aku. Aku keliru ini kan setelah berdekatan dengan kamu. jadi mungkin inilah kita datangkan guru kita untuk membersihkan hubungan kita. Betul. Pripun iku Romo? Jadi ini sambil guyon ya. Oh iya Romo. Saya mau izin sambil udut Romo. Kalau ada kiai saya nggak berani kalau langsung udut. Iya. Kalau kita bicara diri itu ada tragedi di Al-Quran itu ada dua ana, dua aku yang sangat tragis nasibnya. Satu anaknya Iblis, dua anaknya Fir'aun. Iblis itu mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih hebat daripada Adam. Ini karena apa? Dia keakuannya yang muncul ana. Maka setiap ana itu pasti supermatif. Dia hegemonik terhadap apa saja. Iblis itu merasa hebat karena satu, dia punya amal dan ilmu pengetahuan yang merasa lebih hebat. Sementara kalau Fir'aun lebih hebat lagi karena dia langsung mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu. Tapi dua hal ini, dua unsur ini kolaboratif. Hari ini, dewasa ini. Coba bayangkan Mas Pri, sekarang seluruh gerakan-gerakan ini bagian dari kebudayaan pengembangan SDM. Mungkin punya sejarah sendiri dengan perkembangan filsafat di Eropa. Itu ketika orang mulai mengatakan aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku berdaya, aku kuat. Aku berpikir maka aku ada. Rene Descartes itu, ya itu menumbuhkan kekuatan hebat memang. Seperti Fir'aun itu hebat karena dia mengatakan aku. Nah pada akhirnya memang hebat, tapi hebat yang zulumat, hebat yang gelap. Seluruh gerakan pengembangan SDM di dunia pendidikan juga harus diingatkan agar jangan sampai sumber daya manusia yang sekian juta orang itu tumbuh dengan keakuan yang luar biasa. Ini saya kira tragedi kemanusiaan yang nggak boleh kita biarkan. Nyaris tidak terasa sama sekali ya. Ya ini karena apa? Karena dunia spiritual ini kan dianggap dunia dewasa. Saya coba misalnya mengembangkan dunia sufi. Mulai dari anak-anak itu kayak apa, mulai dari bayi itu bagaimana mendidik sufi, apa nilai-nilai tasawuf pada para bayi itu, bukan hanya kemudian kita biarkan ini tugas Menteri Pendidikan, enggak, ini tugas kita semua. Jadi gerakan kultural ini harus bergerak betul, karena apa ya, dunia sufi itu sangat esensial dan yang esensial itu harus ditanamkan lebih dulu. Hanya saja mungkin metodenya yang berbeda-beda, caranya yang dan seterusnya. Tetapi mengenalkan Allah kepada bayi itu benar-benar harus dimulai, harus menjadi sebuah gerakan. Mas Pri, ketika beliau menyebutkan contoh dua aku, akunya si Iblis dan akunya si Fir'aun, ini sebenarnya sindiran tajam buat kita loh. Sampean yang Iblis apa yang Fir'aun?
Apa jangan-jangan kita selama ini mengiblis dan memfir'aun, Mas? Kalau acara ini durasinya dipersingkat bisa nggak ya? Karena sudah tamat itu kalau sudah sampai terminologi itu kita. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Tapi kita ini sebagai pembicara publik, Ya. bahkan jenengan sebagai pengajar, itu kan mengajarkan pendidikan karakter yang mau Ya. membawa pada ranah aku ya Mas ya. Benar-benar tidak terasa itu Mas. Aku itu butuh bergerak kedua arah. Ada aku yang dianjurkan keluar dari akunya. Itulah perintah sufisme. Terus ada aku yang malah berbondong-bondong menuju ke akuannya. Itu aku khawatir gerakan inilah yang terjadi secara stereotyping di hari-hari ini. Iya. Itu termasuk kita di dalamnya harus mewaspadai. Jangan-jangan Iya. acara ini adalah acara pengakuan juga. Iya. Ya, makanya saya sering bersembunyi di sebuah ceruk yang aman. Ya, ceruk yang aman itu bahwa kita mencari nafkah untuk bojomu bojoku. Iya. Terus langkahnya bagaimana ya Mas Pri? Menghadapi itu ya. Trafficnya itu kalau kita diperintah meninggalkan aku itu muaranya pasti ke traffic ilahiyah. Saya agak terkejut bahwa sufisme itu bisa dimulai dari bayi. Atau malah kita permudah, mulai dari janin. Janin yang sudah masuk di baiat thariqat itu dahsyat itu. Nah, nanti gerakannya harus menyederhana. Kalau janin ini nanti bersekolah, dia masuk ke dalam sekolah yang guru-gurunya sudah meninggalkan keakuannya dan sang aku itu sudah menjadi sekolah itu sendiri. Saya nggak paham, terus terang nggak paham, ini ngelantur. Saya harus kembalikan kepada kiai ini. Loh, sekolah itu tidak boleh kemudian buku-bukunya dibikin proyek. Oh, itu maksudnya. Ya. Ya. Dia itu betul-betul sudah harus menjadi praktek pedagogi yang steril dari aku kita yang mengaku guru-guru ini. Itu praktek dari nolnya gimana ya? Susah sekali sepertinya. Sudah terlanjur lama seperti ini ya. Bahkan menjadi sistem pendidikan, pembangunan karakter SDM. Gerakan apapun mulai dari kebudayaan, kesenian, pendidikan apapun harus disadari kalau itu akibat dari Tuhan. Kalau orang sadar akibat dari Tuhan, maka kan kesertaan Tuhan ada di mana-mana dan kapan saja. Dan itu membongkar sejumlah keakuan tadi dan seterusnya. Maka ada satu definisi tentang tasawuf itu lucu, tapi sederhana. Apakah sufi itu, seorang sufi ditanya, sufi adalah menghilangkan ya'un nisbah. Ya nisbah itu sebuah kata ganti di dalam bahasa Arab yang berarti ku. Nah, misalnya dariku, untukku, menuju kepadaku, denganku, dalam diriku, berserah padaku, hanya untukku lah. Karena aku ya. Diganti minhu tadi, pokoknya ditransformasi aja. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Tapi ya prakteknya kalau setiap tahun di negeri kita ada jutaan bayi lahir.
saya selalu menyarankan kalimat, karena Nabi mengajari bayi lahir diadani, dikomai telinganya. Biasanya ibu-ibu itu kalau ngudang bayinya ya disebutkan nama papa, mama, ini dan seterusnya. Dimulailah yang bisa diucapkan oleh si bayi untuk pertama kali dia bisa ngomong itu Allah. Bukan mama. Nah, itu pasti akan terulang terus, dan sesuatu yang terulang itu akan menjadi satelit ya bagi limpahan-limpahan cahaya ke depan lah yang kita bangunkan manusianya ini. Itu sebenarnya sudah saya mulai kalau itu Yai. Anak-anak saya dari lahir sudah saya perkenalkan Allah. Setiap kali makan selalu saya ajari untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada Allah. Terima kasih Allah. Kemudian terima kasih ibu yang telah memasakkan. Ditambah lagi terima kasih ayah yang telah menafkahi kami sekeluarga. Tapi yang paling awal disebutkan adalah terima kasih Allah. Mengenalkan Allah. Itu apakah sudah langkah yang benar, Yai? Bagus. Pendidikan kan dari apa saja. Tapi tadi Mas Pri menyebut siapa tahu dunia sufi sudah dikenalkan dalam janin dan seterusnya. Ya, saya kira bahkan sebelum itu, gitu. Mungkin kalau Mas Pri menjadi penasihat perkawinan gitu ya, atau Mas Chandra. Iya. Saya kira seluruh malam pertama itu harus sudah sufistik. Jadi dalam proses pembikinan anak sudah ya. Jadi kami matur suwun diingatkan tentang bagaimana merevitalisasi sufisme itu. Ternyata punya hulu yang kita kadang-kadang lupa merevitalisasi itu. Nah, itu tugas guru-guru lah. Tugas kami adalah murid-murid yang nanti pengen melihat zaman ini makmur karena energi sufisme itu. Ya, misalnya ada sekolah yang kemudian sufistik secara tata nilai. Ada pasar yang sufistik. Ada politik yang sufistik, birokrasi yang sufistik, ada manajemen wabah yang sufistik. Saya melihat kok puncak kebudayaan akan dianugerahkan kepada negara itu. Kalau sebetulnya definisi sufisme yang sudah sedikit di-endorse oleh Romo Lukman tadi teraplikasikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Ya, misalnya kita melihat seseorang yang tidak pernah berbohong kepada dagangannya saja. Itu kok keindahannya nggak rampung-rampung di mata kita yang membeli itu ya. Ya Gus ya? Iya, betul. Bayangkan kalau birokrasi juga ada nilai itu. Politik juga ada nilai itu. Televisi ada nilai itu. Pripun ini Romo? Minta petunjuk Romo. Mungkin kalimat ini sangat dekonstruktif juga. Ini kalimat saya kutipkan dari Ibnu Athaillah ya. Salah satu maestro sufi, dan karyanya monumental itu Al-Hikam. Al-Kaunu kulluhu dzulmah. Jadi seluruh keadaan alam semesta lahir batin sebenarnya asalnya gelap. Jadi cara pandang kita dulu kalau kita melihat diri kita dengan cara kita, dengan tadi Mas Budi mengatakan dengan keakuan kita, jadinya semuanya jadi gelap. Nah, fa'ana rohullah fi. Allah mencahayai. Faman lam yashhadu fihi, siapa yang tidak menyaksikan Allah di balik alam, di balik kerja, di balik proses-proses membuat keputusan, au qablahu, atau sebelum itu, atau tetap aja nggak bisa sesudah, maka disebutkan faqad a'wazahu wujudul anwar. Ini orang sedang kehilangan wujud nur, wujud cahaya. Karena apa? Tertirai oleh fenomena materialisme, duniawi, dan apapun yang itu sebenarnya membuat hijab, tirai antara kita dengan Allah. Maka sebenarnya nilai sufisme di balik seluruh gerakan peradaban adalah sejauh mana cahaya itu menyelimuti proses-proses sampai menuju tujuan. Sang empunya cahaya, gitu. Sehebat apapun sebuah peradaban tertata, rapi, terstruktur, tapi sunyi dari Tuhan, ya ini peradaban yang gelap tetap. Kalau orang kafir disebutkan di Quran itu, kenapa mereka putus asa? Ya karena memang dia menafikan Tuhan. Dia di musim-musim krisis, wah ini perang atau enggak, gitu aja isinya. Iya. Karena itu bagian dari cara decision yang penuh dengan putus asa sebenarnya.
Kegelapan itu sendiri mustahil menerangi dirinya sendiri. Dibutuhkan cahaya kayak Romo Yai. Nggih. Nah, tapi kita masih terhalang oleh hijab. Langkah yang bagaimana Yai untuk menyingkap hijab itu Yai? Ini soal kesadaran saja bahwa pertama kita yakini bahwa Allah itu tidak bisa dihijab oleh apapun. Allahnya Kalau tidak bisa ada dihijab. faktor dinding yang bisa menghijab Tuhan, berarti dinding ini lebih hebat dibanding Tuhan. Betul, ya. Jadi karena itu Allah itu dibalik segalanya, sebelum segalanya, menyertai segalanya, dan segalanya ini ada karenanya. Seluruh dunia ini bikin satu alasan bahwa Tuhan bisa ditutupi, itu pasti tidak akan pernah benar. Tuhan nggak pernah bisa ditutupi. Yang menutupi hanya imajinasi kita sendiri, seakan-akan Tuhan tertutup. Itu saja. Saya bahagia loh Mas Pri. Ini kita ini dengan medium Zoom ini, kita sepertinya bisa mendirikan torekot baru Mas. Torekot Zoomiyah. Walaupun terbatas oleh ruang dan waktu, Yai tadi menegaskan bahwa Allah tidak bisa dihijab. Jadi apapun yang terjadi ternyata kita masih bisa belajar ini Mas dari beliau. Kalau Mas Pri melihat sosok beliau, peran penting beliau dalam mentasawufkan Indonesia bagaimana Mas? Ya tentang perjalanan aku tadi itu proyek besar bangsa ini. Jadi aku itu kalau salah jalan, nanti Indonesia itu atau sebuah negara itu bisa menjadi negara yang penuh keakuan. Bukan negara yang penuh ketuhanan. Penting ini berarti. Iya, negara keakuan itu ya negara boleh musim pandemi. Tetapi masker-masker kalau bisa aku timbun, ya aku timbun. Nyari keuntungan pribadi. Bahkan musibah pun menjadi proyek. Bukan menjadi kesadaran-kesadaran baru. Karena sang aku itu keluar dari dirinya. Romo Lukman tadi kan indah sekali pesannya merevitalisasi sufisme itu. Tinggalkan dirimu. Wah, kita ini malah sedang berjalan menuju dirimu. Dan itu berbondong-bondong loh. Ya. Iya betul. Saya sepertinya akan mengundang beliau lagi karena berhasil menginsafkan sampeyan Mas. Romo, tapi kan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenal diri. Tapi ketika keakuan diri kita sejak awal sudah harus dihapus dan memprioritaskan atau meletakkan Allah pada posisi yang paling mulia sejak awal, itu terus bagaimana kita mengenal diri kita, Romo? Begitu orang mengenal dirinya, ternyata diriku ternyata nggak ada. Ini Mas Pri harusnya. Artinya yang ada hanya Allah gitu loh. Lah itu dia kenal Tuhan. Iya. Lebih beradab lagi dalam arti ketika manusia sudah turun ke dunia seperti Nabi Adam. Ketika dia mengenal dirinya, dia bilang Rabbana dzalamna anfusana. Oh Tuhan, kami berdua kalau melihat anfus diri kami zalim, gelap, memang zulmah. Saya kalau lihat diriku ya nggak lebih dari seonggok kegelapan yang makanya wa illam taghfir lana wa tarhamna dan seterusnya. Ini yang sebenarnya Nabi Adam sudah mengenal, tetapi ketika masuk ke alam gelap dia butuh lagi nur. Seperti Abu Bakar As-Siddiq mengatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu artinya sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya sebenarnya. Oh iya.
Saya menjadi ingat lagi Mas Bri, kalau kita membukanya dalam khasanah wawasan kebangsaan. Dulu para pendahulu kita itu kan menyebut dengan sangat jelas, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Di naskah preambul UUD itu. Nah, saat ini kita sudah tidak menemukan lagi kata-kata itu. Allah sudah seperti tidak diikut campurkan dalam urusan-urusan kita, baik keseharian maupun dalam pemerintahan dan kenegaraan, Kiai. Itu sebenarnya kemunduran macam apa dia? Karena umat ini menjadikan Tuhan itu seperti kentongan. Ini. Subuh-subuh tabu dong, oh ada Tuhan gitu. Habis itu sudah nggak ada Tuhan lagi. Berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, berdoa, seakan-akan ada Tuhan ketika itu. Ketika mulai berangkat, Tuhan ntar ya, kalau saya kepepet saja engkau hadir. Loh. Jadi sekarang kita harus, sudah waktunya memposisikan Allah tadi ya menurut haknya Allah, jangan menurut hak kita. Itu. Ini nanti Tuhan kita jadikan proyek akhirnya. Berat Mas Ria, kita ini harus insaf nih. Acara ini gimana ini nasibnya? Ngundang kok guru sufi ya berat gitu ini. Kita mau guyon ya suul adab. Mau berteori ya kalah pinter. Ya udah kita ngaji saja ini. Tapi Romo Lukman, kita berlatih sekalian saja karena instrumen-instrumen dalam sufisme itu salah satu sentralnya hati. Hati yang berkarat itu kemudian menjadi sumber masalah. Nah, padahal ada perintah di sana bahwa hati yang tidak berkarat saja itu bukan ujung dari sebuah tahapan sufisme. Masih harus ada kehadiran ruh. Maka kehadiran hati yang sulitnya kayak begitu pun itu kalah tua oleh kehadiran ruh untuk agar kita bersatu dengan sang tunggal ini ya. Aku seneng sampai kelihatan berusaha banget itu. Aku seneng itu lihatnya. Habis baca buku apa, Mas? Biar diskusi ini semakin membingungkan siapapun, termasuk kita. Tetapi saya langsung ingin berlatih karena untuk membersihkan hati itu ada sekitar 7 tahapan di dalam dunia sufisme itu yang butuh kita setiai sebagai pola berlatih itu ya. Dan ini harus dijelaskan secara awam agar ini menjadi pola berlatih common people seperti kami-kami ini. 7 itu apa saja? Nah, terserah itu hak guru untuk menjelaskannya, bukan hak murid-murid. Murid itu tuh hebatnya kan hanya boleh bertanya gitu lah ya. Jelas habis baca ini, Yai. Karena biasanya sebelum kami siaran nggak pernah menyiapkan apa-apa nih. Begitu saya memberitahu Mas Pri bahwa yang kita rawuhkan ini guru sufi, Mas Pri langsung baca nih kayaknya nih. Loh, aku mempersiapkan bacaan ini sejak sudah di dalam alam janin. Khusus untuk siaran malam ini. Saya ingin melompat dari sejumlah tahapan itu. Walaupun sebenarnya juga kembali kepada sejumlah hubungan-hubungan kita dengan Allah yang tiba-tiba mereduksi sekian tahapan dan nanti akan menjadi dasar dari seluruh proses pendidikan kita. Ini menarik ini. Satu, ini harus dihubungkan dengan tauhid kita, karena dunia sufi itu antara lain memiliki elemen berfungsi untuk melatih rasa yakin kita kepada Allah. Banyak orang beriman kepada Allah, tapi ditanya, kamu yakin nggak kepada Allah? Belum tentu. Buktinya apa? Kita beriman Allah itu menjamin, maha menjamin. Tapi begitu besok harus bayar utang, gitu ya. Pusing malam ini kita, gitu ya. Itu berarti kita beriman tapi nggak yakin, gitu. Ya, dengarkan baik-baik Mas Pri. Ya. Kalau soal utang aku serius ini. Lalu kita kembangkan dengan 7 hubungan kita dengan Allah. Satu, dari Allah, minallah namanya. Kemudian ilallah, menuju Allah. Jadi ini 2 ujung ini dulu yang kita patrikan. Manusia itu sudah beribadah, sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, tapi dia lupa bahwa tujuan dia itu adalah Allah itu sendiri. Jangan-jangan menjadikan surga sebagai tujuan ya, iya. Nah, itu materialis banget, gitu. Hedonis dan sangat-sangat syahwatis mungkin barangkali begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Loh, tapi orang sufi itu ada surganya nggak? Ya ada, tetapi surganya tidak lagi nuansa yang berhubungan dengan
syahwatiyah tadi kan gitu. Iya. Kemudian supaya sukses menuju Allah ya harus bersama Allah. Pengetahuan juga bukan, dengan amal juga bukan. Mungkin kalau dalam bahasa spiritual dunia suwi disebut dengan karomah juga bukan. Bukan. Tapi harus bersama Allah. Contoh ini paling sederhana begini. Orang mau sholat. Oh, sholat ini darimu Allah. Kemana aku sholat? Menuju kepadamu. Dengan siapa? Ya bersamamu. Untuk apa? Untukmu. Kemudian ma'allah. Supaya kita siap bersama Allah. Apa bedanya bersama dengan beserta? Beserta itu orang yang siap bersama. Tidak semua orang siap bersama Allah ternyata. Contoh, innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang sabar. Rupanya sabar itu bentuk kesiapan untuk disertai oleh Allah. Nah, tapi kalau tidak sabar ya, berarti dia nggak siap bersama Allah. Contoh paling sederhana. Nah, kemudian fillah, total pada Allah. Di Quran banyak yang fillah itu, fina atau fillah. Lalu terakhir alallah. Berserah diri pada Allah. Tapi prakteknya 4 aja. Supaya mudah. Iya. Berdasarkan kemampuanmu, Mas Pri. Tapi 4 ini jangan di level-level secara bertahap. Ini bukan tahapan. Kalau sudah praktek ini semuanya jadi satu. Satu kesatuan. Jadi minallah, ilallah, billah, lillah. Udah jadi satu. Menyelubungi seluruh proses. Kalau yang 7 tadi, minallah, ilallah, billah, lillah, ma'allah, fillah, alallah. Kenapa 4 ini? Sebenarnya ketika orang bicara minallah itu dunia hakikat. Tapi kalau sudah ilallah itu dunia syariat. Menuju kepada Tuhan itu penuh ikhtiar. Dan harus diusahakan. Jangan sampai kapan kamu menuju kepada Tuhan? Terserah takdir. Gak bisa. Begitu juga billah. Beserta Allah, bersama Allah. Itu hakikat. Karena Allah menyertai kapan itu sudah, bukannya belum. Tapi lillah itu syariat. Berusaha untuk lillahi ta'ala itu harus diusahakan, kalau enggak bisa. Iya. Benar bahwa kalau syariat tanpa hakikat menjadi sesat, hakikat tanpa syariat menjadi sindik ya. Itu kalau kita sederhanakan sebenarnya itu tadi. Dan seluruh ini akan kembali ke situ semua. Proses-proses sekian ribu kitab tasawuf ujungnya di situ. Itu terlalu sulit enggak, Mas, buat Mas Pri? Aku sepertinya kok salah membuat pertanyaan tadi itu ya, Gus. Aku jadi mumet dasku ini, Gus. Bukan mudeng tapi mubeng. Mungkin yang perlu disiapkan juga Yai, materi sufisme for dummies. Sufisme untuk orang awam, biar orang-orang awam ini benar-benar bisa belajar ya. La tatakallaf ma kufita wala tudayyi mastukfita. Janganlah Anda memaksa diri terhadap hal yang sudah dijamin oleh Tuhan, dan jangan menelantarkan apa yang dituntut oleh Tuhan. Hanya begitu. Itu sudah sufi banget, sudah selesai. Paham, Mas Pri? Enggak paham. Aku kayaknya harus menunda kepahamananku, karena kalau aku paham, ngeri aku. Ya itulah yang membuat saya jadi host sampai aku host. Tingkat pemahaman kita kan memang berjenjang begitu. Karena kita ini kan punya skema yang tadi sampean sebut, dari syariat ke hakikat dan seterusnya itu ya. Kita ini berjarak saja, itu asal tidak terlalu jauh, ya dimaafkanlah. Padahal berjarak itu walaupun tidak jauh dari mencukupi. Butuh mendekat. Ya. Mendekat sampai dekat pun itu masih belum cukup. Karena harus bersatu dan lebur di sana. Ini kita butuh nasihat Romo Lukman. Kita nggak usah lebur-lebur dulu. Karena aku ngeri membayangkan apakah orang-orang seperti kita ini dibolehkan lebur ke sana itu. Ya. Iya. Syarat utamanya apa, Yai, untuk bisa melebur itu? Penghambaan macam apa gitu, Yai? Lebur itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Jadi begini, ketika manusia minallah, itu rasanya sudah lebur. Tapi ketika dia
di alam nyata dia menyadari oh hidup ini harus ilallah, harus menuju kepada Allah, maka itu berarti manusia mulai muncul dirinya. Ya. Tapi ketika dia menyadari oh ya ini darimu Tuhan, saya harus menuju kepadamu, saya akan gagal menuju kepadamu tanpamu, karena aku juga tidak tahu apa yang aku butuhkan dan jalan menuju ke sana itu kayak apa. Maka Tuhan lalu menyertainya melalui para nabi, ajaran-ajaran agama ini bagian dari mungkin di dunia sufi level yang langsung billah, langsung menyadari oh engkau semua Allah. Jadi beginilah, proses Nabi Mi'raj itu dia bilang hanya engkau yang aku tuju, satu, dan akhir seluruh perjalanan ini adalah engkau, dan dia tinggalkan semuanya. Maka semuanya tidak ada, yang ada hanya dia. Itu lebur. Rupanya itu belum berakhir. Dia diperintah kembali ke dunia. Puncaknya Isra Mi'raj itu malah kembali ke dunia ini. Tapi kembali yang billah, yang bersama Allah. Ini rahmatan lil alamin beliau namanya. Artinya gini, rahmatan lil alamin itu kalau tidak ada kesadaran kesertaan Allah, gagal. Ini yang justru yang disebut alamul baqo, makom al baqo itu ketika di dunia, bukan ketika sedang menuju Tuhan tadi. Itu malah alamul fana kita. Oh, malah ya. Makom fana itu ketika naik, makom baqo ketika turun. Maka di dunia sufi itu ada istilah taroki naik, tanazul turun. Nah, tanazul ketika turun itu baqo, maksudnya bersama Allah. Baqo billah. Maka seorang sufi dengan kalimatnya yang cukup kontroversial mengatakan sing enak itu ya neng dunia iki. Besok neng swarga, besok di surga melongo aja kamu. Nggak ada enaknya. Gimana hanya melihat Allah aja. Susah dibayangin Mas Ri, susah. Kita belum mampu kita ini masih meroyok humor sufi kita. Satu pertanyaan terakhir Romo. Ketika kita sudah tanazul, apakah kemudian mewujud sebagai keindahan Romo? Rasa keindahan itu kan akibat. Oke. Seperti juga rasa bahagia. Makanya tidak bisa diprogram. Nggak ada orang bisa memprogram bahagia atau sedih, juga nggak bisa. Memprogram keindahan juga nggak bisa. Maka apabila seluruh elemen-elemen yang pada akhirnya menumbuhkan karakter yang berasa indah atau karakter yang berasa agung dan besar, misalnya begini, Tuhan itu seluruh asma dan sifatnya itu satu ngumpul di maha indahnya Allah yang disebut Jamaliyah, satu lagi ngumpul di Jalaliyahnya. Jalaliyah dan Jamaliyah itu ketemu di dalam Kamaliyah, keparipurnaannya. Paripurnaannya itu tentu saja itu kalau dalam bahasa dunia sufi disebut tajalinya dzat. Rupanya tajalinya dzat itu justru ada di dalam Allah, itu ada alif, lam, ha. Ya, lam yang pertama itu lam jalal, lam kedua lam jamal, haknya itu adalah huwiyatul kamal. Oke. Haknya keparipurnaan itu tersembunyi di dalam huruf hak, itulah sebenarnya tajalinya zat. Itu. Maka mungkin Anda sudah tahu bagaimana ada misalnya ada wirid yang hanya hu saja gitu ya. Itu. Dan seterusnya itu bagian dari proses pendidikan sebenarnya. Pendidikan menyadari hadirnya Allah itu tadi. Mas Pri, ini terlalu berat buat sampean Mas Pri. Jujur Mas. Nah, saya menyarankan dengan nyuwun baiat saja kepada beliau. Tirakat tanpa torekot mustahil. Murid tanpa mursyid juga mustahil loh Mas. Nanti sampean konslet malah kita nggak siaran lagi umur sufi Mas. Jangan. Ini benar-benar ngaji sepertinya Mas ya. Dasku kok berkunang-kunang ya Gus ya. Yai, terima kasih sekali waktunya Yai. Terima kasih. Selalu. Dan kami mohon bimbingannya. Semoga sama-sama. Maaf, saya banyak berguru kepada Anda berdua dalam banyak hal. Kami berguru pada panjenengan Yai. Mohon doa restunya supaya kontrak umur sufi diperpanjang. Amin.
Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.